Puji Tuhan, sudah aku yang kasih Tuhan. Kita lihat Alkitab kita dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Efesus pasal yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kehendak-Nya, kerelaan kehendak-Nya. Katakan amin. Ya, luar biasa, sudah aku yang kasih Tuhan. Ya, luar biasa kuasa Tuhan bagi setiap kita, sudah aku yang kasih Tuhan. Dahsyat, hebat dan luar biasa. Ya, walaupun seringkali kita tidak mengerti, tidak menyadari, alias juga masa bodoh dengan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Ya, banyak orang belum menyadari sungguh-sungguh betapa dahsyatnya, betapa hebatnya kasih Tuhan bagi setiap kita. Betapa luar biasanya kasih dan kuasa Tuhan bagi setiap kita, saudara-saudara. Kalau saudara menyadari bahwa kita dulu hidup di bawah kekuasaan roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara, roh-roh dunia, firman Tuhan katakan yang lemah, ya. Roh-roh dunia yang lemah, ya. Miskin. Saudara bisa lihat dalam surat Galatia pasal yang ke-4 ayat 8 sampai 10. Di situ Alkitab mencatat bahwa dulu kita tidak mengenal Allah. Kita dikuasai oleh roh-roh dunia, roh-roh jahat yang miskin dan lemah. Kita diperhamba. Kita diperhamba oleh roh-roh dunia yang miskin dan lemah. Ya, saudara bisa bayangkan. Dan saudara ketahui kalau miskin dan lemah, bagaimana bisa memberikan kekayaan kepada saudara dan saya. Kalau roh-roh dunia, roh-roh jahat itu miskin dan lemah, bagaimana dia bisa memberikan kekuatan, kekayaan, berkat bagi saudara dan saya. Ya. Makanya iblis itu identik dengan pencuri. Dia curi berkat, lalu dia kasih kepada orang lain. Ya. Jadi bukan dia curi berkat itu karena dia nggak punya. Dia lemah, dia miskin. Tapi banyak orang
masih diperhamba oleh roh-roh jahat itu. Masih banyak orang diperhamba oleh roh-roh dunia itu. Masih banyak orang yang masih dibodoh-bodohi, diperhamba, ditipu, dikuasai oleh roh-roh dunia. Yang miskin dan lemah itu. Roh-roh dunia yang miskin dan lemah. Haleluya. Masih banyak. Masih banyak orang yang masih terseret atau terprovokasi, dikuasai, masih diperhamba oleh roh-roh dunia yang miskin dan lemah itu. Sadarlah saudara yang kasih Tuhan. Engkau tidak akan pernah kuat, engkau tidak akan pernah kaya oleh roh-roh dunia itu. Engkau hanya ditipu oleh roh-roh dunia, roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara itu. Dan doa saya hari ini supaya saudara dilepaskan, saudara dibebaskan, dimerdekakan dari segala tipu muslihat atau perhambaan dari roh-roh dunia, roh-roh jahat itu. Karena kita kaya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesuslah kita menjadi kaya. Dalam segala hal. Katakan haleluya. Di dalam Kristus Yesus. Ya. Di dalam Kristus Yesus kita diperkaya. Sudah aku yang kasih Tuhan. Ya. Saya terus mendorong saudara untuk terus membagikan. Saya minta tolong supaya saudara bagikan. Karena begitu banyak orang tidak bisa beribadah hari ini. Ya. Karena mungkin sebagian karena PPKM, mungkin juga karena faktor kesehatan dan lain-lain sebagainya. Jadi saya mendorong saudara bagikan link-link Facebook dan YouTube ini. Supaya mereka bisa mengikuti lewat YouTube dan juga lewat Facebook. Ya. Dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Saya berdoa supaya jika ada di antara saudara yang masih dikuasai, ditipu, diperhamba oleh roh-roh dunia. Saudara bisa lihat dalam Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan kepada saudara. Surat Galatia pasal yang ke-4 ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, kamu menjadi dikenal oleh Allah. Floris dikenal Allah, Harto dikenal Allah, dulu gak dikenal oleh Allah. Atau tidak mengenal Allah. Saya dulu tidak mengenal Allah. Dan tidak dikenal oleh Allah. Sekarang sudah dikenal. Dan saya mengenal Allah. Sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Saudara perhatikan. Roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Dan mau lagi memperhambakan diri lagi kepadanya. Sangat disayangkan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Jangan mau lagi diperhamba lagi oleh roh-roh dunia yang miskin dan lemah itu. Karena roh-roh dunia ini tidak punya apa-apa. Tidak punya kekuatan apa-apa. Miskin dan lemah. Alias nothing. Kekuatannya gak punya. Tapi banyak orang minta kekuatan kepada roh-roh dunia.
minta kekayaan, kebahagiaan, kesejahteraan kepada roh-roh dunia. Mari kita datang kepada Yesus. Di dalam Yesus kita dibaharui oleh firman dan Roh Kudus. Kita menjadi manusia yang baru. Kita dilahirkan oleh firman dan Roh Kudus. Kita menjadi manusia yang baru. Kita menerima keselamatan. Kita menerima kekuatan, pemulihan. Kita menerima berkat-berkat Allah. Kita menerima kasih karunia Allah. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan hari ini, di dalam kasih karunia Allah itu, kita punya kekuatan yang tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah tertandingi oleh kekuatan apapun. Dan kekuatan itu sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus. Dari surga Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan kita berada. Dia bertata, dia berkuasa di surga, di bumi dan di bawah bumi. Dia berkuasa. Dia yang punya surga, bumi dan segala isinya. Dia kaya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan amin. Ya. Dan di dalam kasih karunia itu kita terus diperbarui. Dalam pikiran kita, dalam pengenalan kita terus bertambah-tambah. Sehingga kita mengenal Dia. Semakin hari semakin kita mengenal Dia. Dan semakin hari kita semakin disempurnakan di dalam Dia. Katakan haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus memperjelas kepada kita bahwa di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita. Perhatikan ayat yang pertama. Telah mengaruniakan ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kita menerima berkat-berkat rohani. Spiritual gift. Berkat-berkat rohani. Spiritual blessing. Kekayaan rohani. Ada damai, ada sukacita, ada kemurahan, ada belas kasihan, ada kekuatan yang tak terbatas dianugerahkan bagi setiap kita. Ada pemulihan, ada kehidupan yang baru, ada sukacita abadi. Inilah namanya spiritual blessing. Spiritual blessing. Berkat rohani yang kita tidak bisa dapatkan dari dunia, dari roh-roh dunia, tapi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan haleluya. Katakan amin, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudara menerima spiritual blessing melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kita menerima keselamatan. Kita menerima pengampunan. Kita menerima pendamaian. Kita menerima kelepasan. Kita menerima kasih dari Allah sehingga kita dimampukan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni setiap orang yang menyakiti kita. Mengampuni setiap orang yang mengkhianati kita. Itu namanya spiritual blessing. Ya. Mungkin ada di antara saudara yang pernah dikhianati.
saudara menerima berkat rohani, kekuatan dari Tuhan, sehingga saudara mampu mengampuni setiap orang yang bersalah kepadamu. Menerima berkat rohani, pemulihan hati kita. Dan syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada setiap kita hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang taat, hati yang setia, hati yang penurut, hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang suci. Dia karuniakan kepada setiap kita. Katakan haleluya. Di dalam Dia kita menerima segala berkat rohani. Dan di dalam Dia yang telah memilih kita, perhatikan ayat selanjutnya. Dan di dalam Dia yang telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Kita dipilih supaya kita kudus, supaya kita suci dan tak bercacat. Katakan haleluya. Luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Luar biasa rencana Tuhan. Kalau saudara nyanyikan indah rencanamu Tuhan. Oh itu betul. Sungguh indah rencana Tuhan bagi setiap kita. Rencana Tuhan indah bagi setiap kita. Rencana Tuhan luar biasa. Ya. Luar biasa bagi setiap kita rencana Tuhan. Semakin kasih Tuhan. Ia memilih kita supaya kita suci, kudus, berkenan, layak. Ya. Dan tak bercacat. Firman Tuhan katakan, di dalam kasih Ia telah menentukan dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula. Jelas ya. Menentukan kita dari semula dalam kasih. Menentukan kita menjadi anak-anaknya. Berarti rencana Tuhan itu sudah luar biasa. Luar biasa rencana Tuhan. Bahkan sebelum dalam kandungan. Sebelum dunia ini dijadikan. Bayangkan saja itu. Sebelum dunia ini dijadikan. Belum lagi. Bukan hanya sebelum dalam kandungan. Sebelum dunia ini dijadikan. Allah telah memilih kita. Supaya kita suci, kudus dan tak bercacat. Berkenan di hadapan. Itulah rencana Tuhan. Ya. Dan Dia terus memperbarui kita. Memperkaya setiap kita. Ya. Memperkaya hidupmu. Dalam segala berkat. Berkat rohani, baik juga berkat-berkat jasmani. Baik dalam berkat-berkat materi. Saya percaya saudara aku yang kasih Tuhan. Saudara bukan semakin miskin. Tapi semakin diberkati. Di dalam Kristus Yesus. Katakan haleluya. Kalau kita nggak diberkati, bagaimana kita melakukan pelayanan kasih? Iya kan? Karena kita diberkati, kita sadar bahwa kita ini hidup dipanggil untuk menjadi berkat. Kita kaya dalam pelayanan kasih. Inilah identitas kita. Inilah karakter kita. Kita yang diperkaya di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Jadi saluran berkat. Jadi terang, jadi garam. Jadi berkat. Jadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya. Katakan amin. Iya, sudah aku yang kasih Tuhan. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Yesus, yang dikasihinya, sebab di dalam Yesus, ayat yang ke-7, sebab di dalam Yesus dan oleh darah Yesus kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan
dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Yesus kita menerima pengampunan dosa. Katakan haleluya. Dosamu, dosaku diampuni, kejahatanmu, pemberontakanmu, dan kejahatanku, pemberontakanmu diampuni oleh Tuhan. Segala dosa kutuk ditanggung oleh Yesus. Di kayu salib, lunas, beres. Penyakit kita pun ditanggung, kelemahan kita ditanggung oleh Tuhan. Dan saya syukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kelemahan tubuh ini, saya masih tetap bersemangat, masih tetap punya kekuatan. Dan saya menyadari ini kekuatannya ini dari Tuhan. Ini kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus yang sungguh melimpah. Kekuatan Tuhan melimpah yang memampukan saya dan juga saudara dalam kelemahan itu. Tuhan kuatkan kita. Disitulah nyata kekuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa itu. Di dalam kelemahan itu Tuhan nyatakan kuasanya bagi saudara dan saya, dan memampukan saya hari ini dan juga saudara. Jadi sekalipun saudara dalam keadaan lemah, saudara akan kasih Tuhan. Saudara tidak perlu takut, tidak perlu cemas, saudara akan kasih Tuhan. Dalam kelemahan ada kasih karunia Allah yang sangat melimpah dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan kasih karunia aku itu cukup. Kata I love you dari Tuhan Yesus kepada saudara itu sudah cukup bagi kita. Aku cinta, aku mengasihi kamu. Pegang itu cukup. Kalau saudara mengerti bahwa Tuhan cinta saudara, Tuhan sayang saudara, Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan menjaga saudara, Tuhan memelihara saudara, Tuhan menyertai saudara. Itu sudah cukup buat kita. Kata Tuhan Yesus, itu cukup. Immanuel, itu cukup. Aku menyertaimu, aku ada di dalammu. Aku mengasihimu, aku peduli denganmu. Aku beserta denganmu, aku menjagamu, aku memeliharamu. Aku memberi kekuatan, pertolongan, kemampuan, perlindungan, pemeliharaan, proteksi bagi setiap kita. Sudah kasih Tuhan. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah menyertai setiap kita. Allah melindungi setiap kita. Allah memelihara setiap kita. Allah menjamin hidup kita. Di tengah-tengah kondisi, situasi yang terjadi dalam hidupmu dan juga hidupku, dalam keluargamu dan keluargaku dalam dunia ini. Allah bukan masa bodoh. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang masa bodoh. Dia peduli. Dia peduli. Kuasa darahnya tetap bekerja. Kuasa darah Yesus tetap bekerja atas hidupmu dan hidupku. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Saudara yang lemah, saudara yang sakit, sembuh dalam nama Yesus. Saudara yang sedang bergumul, saudara yang sedang letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri pertolongan, kekuatan bagi saudara dan saya. Katakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sudah aku yang kasih Tuhan. Dialah sumber kekuatan, dia sumber pertolongan, sumber berkat bagi setiap kita. Yang menentukan kita untuk menjadi anaknya. Sudah direncanakan. Ya. Kita sudah direncanakan bahwa engkau akan menjadi anakku. Berarti kalau kita sudah dipersiapkan untuk menjadi anak Tuhan Yesus, bahkan berkat-berkat pun Tuhan siapkan. Warisan ilahi. Saudara tinggal nikmati saja. Ya. Berkat-berkat tinggal nikmati dari Tuhan. Katakan haleluya. Dan lebih luar biasa lagi di ayat yang ke-13. Terus ikuti sudah aku yang kasih Tuhan. Perhatikan Alkitab saudara.
ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus. Ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Roh Kudus sudah diberikan bagi saudara dan saya sebagai jaminan, sebagai deposit, jaminan penyertaan Tuhan bagi saudara. Jadi Tuhan kita itu sangat peduli. Tuhan kita itu sangat care. Penuh perhatian, penuh cinta kasih, penuh kasih sayang kepada saudara dan saya. Katakan haleluya. Dia Allah yang penuh kasih sayang, yang mengaruniakan segala berkat, mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Katakan haleluya. Dia mengaruniakan segala berkat rohani bagi setiap kita. Dan saya percaya Roh Kudus ini akan terus menolong kita, akan terus memimpin kita, supaya kita taat kepada Kristus Yesus dan mengenal Kristus Yesus, Allah yang hidup, Tuhan kita. Bukan sekedar kita hanya tahu tentang Yesus, tapi mengenal Dia dengan benar. Dan kepada kita dikaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Yesus dengan benar, mengenal Tuhan kita dengan benar. Sehingga saudara ketika ditanya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Yesus yang kau sembah itu? Saudara bisa mengenal Dia, saudara bisa menjelaskan lewat pengenalan saudara, lewat pengalaman hidup saudara. Bukan hanya sekedar saudara tahu dari Alkitab, tapi saudara mengalami Kristus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami hidup baru, mengalami satu perubahan oleh karena Injil Kristus yang telah menyelamatkan saudara. Katakan haleluya. Katakan amin. Dialah Tuhan kita. Kita mengenal Dia. Dia mengenal kita sebagai pribadi yang taat, yang setia. Bukan Dia mengenal kita sebagai pengacau, tapi sebagai anak yang taat, yang setia, yang penurut, yang dengar-dengaran, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi sesama, yang suka berbagi, yang suka melakukan pelayanan kasih, kaya dalam pelayanan kasih, ya, seperti jemaat Makedonia. Dan kiranya jemaat Maranatha juga, Maranatha Denpasar, dan juga jemaat Tuhan, saudara-saudaraku sekalian di mana saudara berada, yang ada di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Indonesia, lalu di Jepang, saudara menjadi jemaat yang kaya dalam pelayanan kasih, teguh dalam iman kepada Kristus Yesus, tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diprovokasi, tidak mudah terseret oleh arus dunia, tidak lagi berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin itu. Tapi kita berdiri teguh mengiring Yesus seumur hidup kita. Dan syukur kepada Allah, Dia mencurahkan rohnya
untuk menolong setiap kita, untuk memimpin setiap kita, menyertai setiap kita. Memimpin saudara dan saya dari kebenaran yang satu kepada kebenaran yang lainnya. Supaya kita mengenal Kristus, Yesus, Tuhan, penguasa sorga, bumi dan segala isinya. Juru selamat umat manusia. Juru selamat semua umat manusia yang berdosa. Katakan haleluya. Yang membuat mata hatimu dan juga mata hatiku menjadi terang. Sehingga saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Mana rencana Allah dan mana bukan rencana Allah. Dan membuat saudara mengerti bahwa pengharapan kita ini bukan pengharapan yang sia-sia. Tapi pengharapan yang pasti. Yang tidak mengecewakan. Katakan amin. Kita ini bukan sekedar ikut-ikut Tuhan. Bukan sekedar melayani Tuhan, sibuk-sibuk melayani Tuhan. Kita tahu. Karena kita tahu dengan pasti, dengan jelas. Kita mengenal Dia. Betapa Tuhan mengasihi setiap kita. Betapa besarnya kasih Allah bagi setiap kita. Dia Allah yang baik. Dia Allah yang hidup. Yang menghidupkan saudara dan saya. Yang menghidupkanmu. Yang menyelamatkanmu. Yang memberkatimu. Yang memulihkan keadaanmu, melepaskanmu dari belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu setan. Dan sekarang, saudara katakan, saya sudah bebas, saya sudah menang. Saya terus ingatkan, pertahankan terus kemerdekaan itu. Jangan menyalahgunakan kebebasan, kemerdekaan, kasih karunia Allah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan akhirnya saudaraku yang kasih Tuhan. Di ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan. Jemaat yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan Dia. Yang memenuhi semua. Dan segala sesuatu. Kita ini tubuh Kristus. Ya. Dialah kepala. Dialah yang memenuhi. Dialah yang bertanggung jawab atas tubuhnya. Dialah yang memelihara tubuhnya. Dan sebagai tubuh Kristus, kita harus saling membangun. Bukan untuk meruntuhkan, bukan untuk saling menyakiti, bukan saling menyusahkan. Jangan kita menyusahkan, tapi membangun. Jangan kita merusak, menghancurkan bangunan-bangunan bait Allah, tubuh Kristus. Tapi kita membangun, bukan merusak. Jangan merusak rumah tangga orang lain. Jangan merusak kehidupan orang lain. Jangan merusak tubuhmu. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait Roh Kudus. Katakan haleluya. Katakan amin. Dia yang memelihara, yang menjamin setiap kita. Kalau tubuh ini sedang sakit, ini adalah bait Roh Kudus. Berarti si pemilik tubuh ini yang telah membeli tubuh ini dengan darah yang mahal, dia bertanggung jawab untuk menyembuhkan, dia bertanggung jawab untuk menyelamatkan, dia bertanggung jawab untuk menolong, memberi kekuatan, memberi kesembuhan, pertolongan bagi setiap kita. Katakan haleluya.
Jangan takut saudaraku yang kasih Tuhan. Jangan takut. Asal saudara jangan rusak bait Allah itu. Ya. Lakukan bagianmu, maka Tuhan akan lakukan bagiannya. Menyembuhkan, mengaruniakan kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, pertolongan, mujizat bagi saudara.